Pernah nggak kamu merasa seperti terjebak, mengejar mimpi, tapi nggak pernah benar-benar mencapai apa-apa? Kamu tahu apa yang ingin kamu capai, tapi entah kenapa, hidup terus saja menghalangimu? Nah, gimana kalau aku bilang ada cara untuk berhenti hanya berharap sukses dan mulai mewujudkannya? Di video kali ini, aku akan kasih tahu 9 langkah untuk menguasai disiplin diri, menaklukkan tujuanmu, dan meraih hasil yang selalu kamu inginkan. Yuk, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, tentukan dan prioritaskan tujuanmu. Tentukan tujuanmu dan jadikan itu prioritas utama. Semua dimulai dari sini. Kamu harus memilih sesuatu yang benar-benar berarti buat kamu. Pikirkan tentang apa yang akan memberi dampak terbesar dalam hidupmu. Setelah kamu punya tujuan itu, jadikan itu hal pertama yang ada di pikiranmu setiap hari. Lupakan yang lainnya sebentar. Semua yang lain menjadi nomor 2 setelah tujuanmu. Jadikan itu fokus utamamu. Langkah kedua, pecah menjadi langkah kecil dan rencanakan aksi harian. Sekarang, setelah kamu tahu tujuanmu, saatnya untuk memecahnya jadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan. Nggak bisa kan? Bangun besok dan berharap semuanya langsung terjadi? Kamu butuh rencana yang jelas. Pikirkan apa langkah kecil yang bisa kamu ambil setiap hari untuk mendekatkanmu ke tujuan itu. Entah itu 15 menit baca buku atau 30 menit olahraga, rencanakan dan lakukan. Langkah ketiga, hilangkan godaan dan kebiasaan negatif. Kalau kamu mau berkembang, kamu harus menghilangkan distraksi dan kebiasaan buruk. Pernah nggak sih kamu sadar betapa mudahnya scroll Instagram berjam-jam atau maraton nonton Netflix? Itu tuh yang bikin kamu melambat. Mulailah dengan mengurangi atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang bikin kamu terhalang. Kalau tujuanmu itu mau turun berat badan tapi masih makan junk food, hentikan. Kalau media sosial ganggu kamu, simpan ponselmu saat kerja. Ciptakan lingkungan yang mendukung, bukan yang menghalangi. Langkah keempat, ambil tindakan sekarang dan tetap konsisten. Ini nih yang penting banget. Waktu terbaik untuk mulai adalah sekarang. Jangan tunggu sampai kamu merasa termotivasi atau merasa semuanya sudah siap. Itu nggak akan pernah terjadi. Kamu harus ambil tindakan meskipun kamu nggak merasa ingin melakukannya. Itu soal datang setiap hari, nggak peduli apapun. Konsistensi adalah kunci sebenarnya. Kamu nggak bisa skip 1 hari aja. Percayalah, melewatkan 1 hari sekarang bisa menghancurkan semua progres kamu nanti. Langkah kelima, gunakan kekuatan kehendak dan lawan resistansi. Bagian ini memang berat, tapi kamu harus tetap bertahan. Saat hidup terasa sulit dan kamu merasa ingin menyerah, disitulah kamu harus mengandalkan kekuatan kehendakmu. Kamu itu bukan cuma tubuh, kamu juga pikiranmu. Kalau kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mengendalikan tindakanmu. Semua ini soal membangun kekuatan mental. Anggap saja saat-saat sulit itu sebagai pertarungan bos dalam video game. Kalahkan itu, dan kamu naik level. Langkah keenam, temukan role model dan tetap terinspirasi. Ngomong soal inspirasi, temukan orang yang sudah mencapai apa yang kamu inginkan, seseorang yang sudah melewati jalan yang kamu ingin lewati. Pelajari mereka, pelajari dari kesalahan mereka, dan dapatkan motivasi dari kesuksesan mereka. Tonton wawancara mereka, baca cerita hidup mereka. Kalau mereka bisa, kamu juga bisa. Tapi ingat, jangan cuma fokus ke hasil akhirnya. Perhatikan juga perjalanan mereka, kerja keras mereka sebelum sukses. Disitulah keajaibannya terjadi. Langkah ketujuh, beri hadiah untuk diri sendiri dan ambil waktu istirahat. Ini penting banget, jangan sampai kelelahan. Ya, kerja keras itu penting, tapi istirahat juga sama pentingnya. Hadiahi dirimu saat kamu mencapai milestone, tapi jangan lupa fokus pada tujuan besar. Semua itu soal keseimbangan. Hadiahi diri sendiri untuk kerja kerasmu, tapi jangan sampai terlena. Itu cuma secuil rasa dari apa yang akan kamu rasakan ketika mencapai tujuan besar. Langkah ke-8, lacak progres dan lakukan analisis diri. Mencatat progres itu penting banget. Gimana kamu tahu kalau kamu berkembang kalau kamu nggak mengukurnya? Catat semuanya, tindakanmu, hasilnya, semuanya. Semakin kamu mencatat, semakin kamu ngerti apa yang berhasil dan apa yang enggak. Ambil waktu di akhir setiap minggu untuk melihat kembali dan menganalisis progresmu. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Apa yang perlu diperbaiki? Ini akan membantumu tetap berada di jalur yang benar dan terus maju. Langkah ke-9, komitmen pada tantangan jangka panjang. Langkah terakhir, komitmen untuk jangka panjang. Nggak ada yang namanya sukses instan, jadi siapkan dirimu untuk tetap disiplin. Setidaknya selama 50 hari berturut-turut.
Ya, 50 hari. Ini akan memberi kamu cukup waktu untuk membangun kebiasaan yang nyata dan melihat sejauh mana kamu sudah berkembang. Kalau kamu nggak bisa bertahan selama 50 hari, berarti kamu harus pikirkan lagi komitmenmu. Tantangan ini akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya dan memberi kamu kepercayaan diri untuk terus maju meskipun hidup terasa berat. Jadi, itu dia 9 langkah untuk menguasai disiplin diri dan mencapai tujuanmu. Siap untuk mulai? Kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan sekarang. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Mulai sekarang, tetap konsisten dan terus dorong dirimu hingga mencapai tujuanmu. Kalau kamu siap untuk tantangan, aku ingin kamu komitmen untuk 50 hari ke depan, tanpa alasan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tips-tips tentang disiplin diri dan pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.